Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih akan membahas mengenai graf, di mana sebagian materinya sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah, apa yang akan kita bahas di hari ini adalah graf sederhana khusus. Nanti ada graf lengkap, graf lingkaran, kemudian graf teratur, dan graf bipartit. Kemudian nanti juga ada pembahasan mengenai lintasan dan sirkuit Euler, lintasan dan sirkuit Hamilton, dan juga pewarnaan graf. Nah, yang pertama mengenai graf sederhana khusus. Saya ulangi, graf sederhana khusus ini terdiri dari ada yang disebut dengan graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, dan graf bipartit. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Jadi setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Kemudian graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Kemudian di setiap simpul pada Kn itu derajatnya n dikurangi 1. Contoh yang pertama untuk K1. Banyaknya simpul di graf K1 hanya ada 1. Kemudian derajatnya adalah 1 dikurangi dengan 1 atau 0, artinya tidak memiliki satu pun sisi karena hanya ada satu simpul. Kemudian untuk graf K2 dia artinya memiliki dua simpul, simpul kanan, simpul kiri. Kemudian derajat di setiap simpulnya adalah n dikurangi 1 atau 2 dikurangi 1, yaitu 1. Lihat, dia hanya memiliki satu sisi. Kemudian untuk simpul yang kedua di sini juga sama, derajatnya adalah n dikurangi 1, nilainya adalah 2 dikurangi 1, sehingga derajatnya adalah 1 atau hanya memiliki satu sisi. Kemudian untuk graf K3, dia memiliki 3 simpul, di mana setiap simpulnya memiliki derajat 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Lihat di sini, simpul ini memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Simpul yang kedua, misalnya saya namakan simpul 2, ini simpul 3, ini simpul 1. Simpul 1 memiliki sisi ke simpul 2. Kemudian simpul 1 juga memiliki sisi ke simpul 3 atau simpul lainnya, sehingga derajatnya sama dengan 2. Artinya untuk memenuhi graf lengkap, simpul lainnya juga harus memiliki sisi ke simpul lainnya. Nah, simpul yang kedua di sini juga memiliki sisi ke simpul 1 dan simpul 3. Kemudian sisi ketiga ini juga memiliki sisi ke simpul 1 dan simpul D, sehingga betul atau jelas bahwa graf K3, K2, dan K1 ini adalah graf lengkap karena setiap simpulnya memiliki sisi ke semua simpul lainnya. Terlihat juga pada graf K4 yang memiliki 4 simpul, K5 yang memiliki 5 simpul, dan K6 yang memiliki 6 simpul. Di sini lihat contohnya untuk K5 di sini. Sisi pertama ke simpul keempat, sisi lainnya keempat, simpul lainnya maksud saya. Ada 4, sehingga derajatnya adalah 5 dikurangi 1. Simpul yang kedua juga sama. Dia terhubung ke setiap simpul lainnya atau memiliki sisi yang ke simpul lainnya. K6 juga sama. Simpul ini ada 5 derajatnya untuk setiap simpul. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Jadi kalau tadi di graf lengkap, setiap simpulnya mempunyai sisi ke simpul lainnya. Kalau di graf lingkaran, dia derajatnya hanya ada 2. Jadi hanya terhubung ke 2 simpul lainnya saja, tidak ke semua simpulnya. Graf lingkaran dengan n buah simpul dilambangkan dengan Cn. Jadi kalau
graf lengkap itu Kn, kalau graf lingkaran Cn atau circle dengan n buah simpul. Jika simpul pada Cn ini dinotasikan sebagai V1, V2, dan Vn, maka sisi-sisinya adalah V1, V2, V2, V3, sampai dengan Vn, V1. Nah, tadi disebutkan bahwa graf lingkaran ini adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat luang. Contohnya untuk graf C3 ini. Simpul pertama di sini derajatnya 2. Terhubung kedua simpul lainnya. Kemudian simpul yang kedua di sini juga 2, derajatnya 2. Terhubung ke dua simpul lainnya. Yang terakhir juga sama, dia terhubung ke dua simpul lainnya. Sehingga derajat setiap simpulnya adalah 2. Kemudian di sini C4. Setiap simpulnya tetap memiliki derajat 2. Simpul yang pertama hanya terhubung ke dua simpul lainnya. Yang ini juga sama. Simpul yang ini terhubung ke dua simpul lainnya. Simpul yang ketiga dan yang keempat di sini juga sama, hanya terhubung ke dua simpul lainnya, sehingga derajatnya 2. Kemudian C5 di sini ada 5 titik simpul, tapi setiap simpul hanya berderajat 5. Itu disebut sebagai graf lingkaran. Simpul yang pertama sini terhubung ke dua simpul lainnya. Yang ini terhubung ke dua simpul lainnya juga. Kemudian ini juga sama, terhubung ke dua simpul lainnya. Yang terakhir juga sama, terhubung ke dua simpul lainnya, sehingga semua titik simpul di sini memiliki derajat 2. Yang terakhir untuk C6, ada 6 simpul, tapi semua simpulnya memiliki derajat 2. Simpul pertama sama, hanya terhubung atau memiliki dua sisi, terhubung ke dua simpul lainnya. Yang ini sama, dua simpul lainnya. Yang ini terhubung ke dua simpul lainnya. Ini juga sama, hanya ada dua sisi ke dua simpul lainnya. Ini juga sama, sehingga semua derajat semua titik simpulnya juga sama, yaitu hanya ada 2. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan graf teratur. Graf teratur ini adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jadi graf teratur adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur berderajat R. Jadi teratur. Ini derajat 0. Yang ini derajat 1. Simpul yang ini sama-sama derajatnya 1. Yang ini sama, yang tadi kita bahas di graf lingkaran. Simpulnya 3, derajatnya sama, hanya ada 2. Ini disebut sebagai graf teratur. Nah, selanjutnya ada graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, ada V1 dan V2, sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut sebagai graf bipartit dan dinyatakan dalam notasi G V1, V2. Nah, apabila setiap simpul di V1 bertetangga dengan simpul di V2, maka G V1 dan V2 disebut sebagai graf bipartit lengkap dan dilambangkan dengan KM, N. Jumlah sisi pada graf bipartit lengkap adalah M dikalikan dengan N. Tadi kita memiliki graf G. Ini satu kesatuan graf G, kemudian dibagi atau dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu graf V1 dan graf V2. Kemudian setiap sisi di dalam G dihubungkan sebuah simpul di V1, kemudian sebuah simpul di V2. Ini simpul di V1, yang ini simpul di V2.
Ini juga simpul di V2. Ini simpul di V1, kemudian yang ini simpul di V2. Paham ya? Nah, representasi graf bisa dituliskan dengan matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan juga senarai ketetanggaan. Nah, untuk matriks ketetanggaan, misalkan kita memiliki graf GVE, simpul V, E, adalah graf dengan n simpul. Banyak simpulnya lebih atau sama dengan 1. Matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatra yang berukuran n kali n. Jadi, matriksnya berorde n kali n. Bila mana matriks tersebut dinamakan matriks A dengan anggota himpunannya AIJ, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I dan simpul J bertetangga. Ingat, simpul I dan simpul J bertetangga. Kemudian sebaliknya AIJ sama dengan 0 jika simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Selanjutnya, representasi graf juga dapat dituliskan dalam matriks bersisian. Sama seperti tadi, misalkan kita memiliki matriks G, V, F dengan n simpul dan m buah sisi. Matriks bersisian G adalah matriks dwimatra dengan orde n dikalikan m. Baris menunjukkan label simpul, sedangkan kolom menunjukkan label sisinya. Nah, bila matriks tersebut dinamakan A dengan anggota himpunannya adalah AIJ, maka AIJ sama dengan 1 itu jika simpul I bersisian dengan sisi J. Sebaliknya, untuk AIJ sama dengan 0 itu jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Nah, yang terakhir, representasi graf juga dapat dituliskan dalam senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan ini mengenumerasi atau menuliskan semua simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam grafnya. Contoh yang pertama untuk representasi graf melalui matriks ketetanggaan. Perhatikan untuk graf yang pertama di sini. Dia memiliki 5 simpul. Sehingga kita tuliskan matriksnya untuk barisnya 1, simpul 1 sampai dengan 5. Kemudian kolomnya juga simpul 1 sampai dengan 5. Tadi disebutkan bahwa elemen di dalam matriks ini nilainya adalah 0 dan 1, di mana 1 itu artinya simpul ini bertetangga dengan simpul lainnya. Atau elemen yang dituliskan dengan 0 itu artinya tidak bertetangga. Nah, perhatikan lagi graf ini. Tadi simpulnya ada 5. Simpul 1 dan simpul 1 apakah bertetangga atau tidak? Lihat di sini tidak ada tanda looping. Artinya 0. Kemudian simpul 1 dengan simpul 2 bertetangga sehingga nilainya adalah 1. Kemudian simpul 1 dengan simpul 3. Betul, bertetangga. Kemudian simpul 1 dengan simpul 4, lihat. Tidak ada sisi langsung ke sini. Sehingga nilainya adalah 0. Kemudian simpul 1 dengan simpul 5. Tidak ada sisi yang menghubungkan simpul ini, sehingga nilainya adalah 0. Selanjutnya, untuk simpul 2. Simpul 2 ini bertetangga dengan simpul 1, sehingga 1. Kemudian simpul 2 juga bertetangga dengan 3. Tuliskan 1. Kemudian lihat simpul 2 tidak ada tanda looping, sehingga nilainya adalah 0. Selanjutnya
bertetangga dengan 4 atau tidak? Di sini tidak bertetangga. Tidak ada sisi yang menghubungkan langsung ke simpul 4. Sehingga dituliskan nilainya adalah 0. Kemudian 2 dan 5. Sama, tidak ada sisi yang menghubungkan. Sehingga dia tidak bertetangga. Nah, untuk simpul-simpul lainnya, cara menuliskan atau merepresentasi graf dalam matriks bertetangga ini sama. Jadi dilihat apakah dia bertetangga atau apakah ada sisi yang menghubungkan kedua simpul tadi atau tidak. Nah, selanjutnya perhatikan contoh graf berarah ini. Dia memiliki 4 simpul, sehingga dituliskan pada baris dan kolomnya adalah 1, 2, 3, 4. Perhatikan simpul 1. Dia tidak bertetangga dengan dirinya sendiri atau tidak ada tanda looping. Kemudian simpul 1, dia bertetangga dengan simpul 2. Arahnya lihat, ada arah yang searah ke sini. Kemudian tetapi tidak bertetangga dengan 3 karena arahnya dari 3 ke 1 bukan dari 1 ke 3 sehingga dituliskan 0. Kemudian dia juga tidak ada sisi yang mengarah ke simpul 4 sehingga dituliskan dia tidak bertetangga dengan simpul 4. Ingat kalau di dalam graf berarah, bertetangga itu artinya arahnya dari simpul pertama ke simpul yang kedua. Jadi bukan hanya ada sisinya atau tidak, tetapi lihat juga arahnya. Paham ya? Kita lanjutkan untuk matriks bersisian. Jadi kalau tadi kita mengisinya antar simpulnya, simpul 1 bertetangga atau tidak dengan simpul-simpul lainnya. Nah, kalau matriks bersisian, representasi graf menggunakan matriks bersisian, itu artinya dia bersisian dengan sisi tertentu atau tidak. Nah, perhatikan di graf ini. Ada 4 simpul, jadi barisnya adalah 4 simpul. Simpul 1, 2, 3, dan 4. Kolomnya adalah sisinya, jadi bedakan. Kalau tadi matriks bertetangga, kolomnya juga adalah titik simpulnya. Kalau matriks bersisian, kolomnya adalah sisi-sisinya. Ada 6 sisi, E1 sampai dengan E6. Nah, kemudian cara mengisinya sama seperti tadi. Elemennya bernilai 1 jika simpul ini bersisian dengan sisi yang dimaksud. Nah, perhatikan. Untuk simpul 1, apakah bersisian dengan E1 atau tidak? Ini bersisian, sehingga dituliskan 1. Kemudian simpul 1, apakah bersisian atau tidak dengan E2? Dia bersisian, sehingga dituliskan 1. Kemudian, apakah simpul 1 bersisian dengan E3 di sini? Perhatikan, dia tidak bersisian, sehingga dituliskan 0. Kemudian, dengan E4, dia bersisian, sehingga dituliskan 1. Dengan E5, tidak bersisian, sehingga dituliskan 0. Kemudian dengan E6, atau looping di simpul 4, dia tidak bersisian juga, sehingga dituliskan 0. Jadi perhatikan apakah simpulnya bersisian dengan sisi tertentu atau tidak. Untuk simpul yang kedua, yang ini, perhatikan dengan E1. Apakah dia bersisian atau tidak? Bersisian, sehingga nilainya adalah 1. Kemudian dengan E2, dia bersisian. Kemudian dengan E3, dia bersisian juga. Kemudian dengan E4,
tidak bersisian, dengan E5 tidak bersisian, dengan E6 juga tidak bersisian, sehingga dituliskan nilainya adalah 0 semua. Nah, untuk simpul 3 dan 4 juga sama, diperiksa apakah dia bersisian dengan E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Nah, selanjutnya, representasi graf juga dapat dituliskan dalam senarai ketetanggaan. Jadi, kalau tadi dituliskan dalam bentuk matriks, untuk matriks bertetanggaan itu antar simpul, matriks bersisian antara simpul dan sisi, dalam senarai yang dituliskannya adalah notasi dari simpulnya dengan notasi dari simpul tetangganya. Nah, untuk graf pertama, perhatikan simpulnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian dituliskan setiap simpul ini bertetangga dengan simpul yang mana saja. Simpul 1, dia bertetangga dengan 2 dan 3, sehingga dituliskan senarai ketetanggaannya seperti ini. Kemudian simpul 2, dia bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4, sehingga dituliskan senarai ketetanggaannya seperti ini. Kemudian simpul 3, dia bertetangga dengan simpul 1, simpul 2, dan simpul 4, sehingga senarai ketetangganya dituliskan 1, 2, dan 4. Kemudian simpul 4, dia bertetangganya hanya dengan simpul 2 dan 3. Senarai ketetangganya dituliskan seperti ini. Untuk graf-graf lainnya juga sama, kita tuliskannya adalah simpulnya. Pertama, untuk simpul 1, dia bertetangganya dengan 2 dan 3. Senarai ketetangganya ditulis seperti ini. Sampai dengan simpul 5. Simpul 5 tidak memiliki sisi yang menghubungkan ke simpul-simpul lainnya, sehingga dituliskan senarai ketetangganya kosong atau dituliskan dalam bentuk straight. Nah, selanjutnya untuk graf yang terakhir, ini adalah graf berarah. Senarai ketetangganya kita tulis. Ingat, di dalam graf berarah bukan melihat apakah ada sisi atau tidak, tapi dilihat juga arahnya. Untuk simpul 1, dia memiliki sisi yang hanya berarah ke simpul 2, sehingga tetangganya hanya simpul 2. Lihat, kalau ke sini arahnya ke angka 1 dan yang ini juga arahnya ke angka 1, sehingga dia tetangganya hanya 2. Kemudian simpul 2. Simpul 2 di sini. Arah keluarnya ke 1, ke 3, dan ke 4, sehingga senarai ketetangganya 2, 1, 3, 4. Kemudian simpul 3, arahnya keluarnya hanya ke 1. Jadi senarai ketetangganya 3, 1. Kemudian simpul 4, arah luarnya ke 2 dan 3, sehingga senarai ketetangganya adalah 4, 2, dan 3. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan grafik isomorfik. Dua buah grafik, bukan grafik maksud saya, tapi graf, mohon maaf. Graf isomorfik ini dimisalkan sebagai, misalnya ada dua buah graf G1 dan G2. Ini dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkorespondensi dengan G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Lihat, perhatikan antara G1 dan G2 di sini. Dia sama-sama memiliki 4 simpul, tapi penggambarannya atau peletakan simpulnya itu berbeda. Kalau di sini simpul 4-nya di tengah, yang ini berbentuk segi 4.
Nah, G1 dan G2 di sini dikatakan isomorfik karena lihat simpul 1 sini dia bersisian dengan sisi ini. Simpul 1 dan 2 bersisian dengan, misalnya saya tuliskan sisi E1. Di sini juga sama. Simpul A dan simpul B bersisian dengan E1 aksen. Jadi di sini adalah sisi 1 itu adalah U-nya. A di sini adalah simpul, maksud saya simpul 1 adalah U-nya. Simpul A di sini adalah U aksennya. Simpul B di sini adalah V aksennya. Yang ini adalah V-nya, simpul V. Kemudian sisi E1-nya di G2 adalah sisi E1 aksen. Sehingga dikatakan bahwa graf G1 dan G2 itu adalah isomorfik. Nah, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika memenuhi ketiga syarat. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama. Perhatikan di graf G1, G2, dan G3 itu memiliki 4 simpul. Kemudian mempunyai jumlah sisi yang sama. Lihat sisinya. Di graf G1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di G2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di G3 1, 2, 3, 4, 5. Jadi G1 dan G2 ini isomorfik, tapi dengan G3 tidak, karena sisinya tidak sama. Kemudian mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Lihat simpulnya. Setiap simpul di sini derajatnya 3. Yang ini juga sama, derajatnya 3. Sedangkan yang ini hanya ada yang 2, ada yang 3, sehingga tidak isomorfik dengan G3. Jadi dari 3 graf di sini, G1 dan G2 itu isomorfik, tetapi G1 dan G3 tidak isomorfik, G2 dan G3 juga tidak isomorfik. Karena di G3 dia tidak memiliki jumlah sisi yang sama, dan juga setiap simpulnya tidak memiliki derajat yang sama. Kemudian ada yang disebut dengan graf nalar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong disebut graf penalar. Kalau tidak, maka disebut sebagai graf tak planar. Perhatikan graf pertama ini. Ini adalah graf tak planar karena dia memiliki sisi yang saling berpotongan. Kemudian graf ini digambarkan ulang pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Tadi sisi yang saling berpotongannya adalah sisi tengah ini. Salah satunya dipindahkan, misalnya sisi ini dia pindahkan menjadi seperti ini. Perhatikan, ini ada graf planar, yang ini graf tak planar. Jadi graf planar itu tidak memiliki sisi yang saling berpotongan, sedangkan yang ini memiliki sisi yang saling berpotongan. Disebut sebagai graf tak planar. Kemudian representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Perhatikan yang ini. Ini adalah graf bidang dari graf planar tadi, representasi dari graf planar. Yang ini juga sama, 4 simpul, tapi dia tidak memiliki sisi yang saling berpotongan, sehingga representasinya disebut sebagai graf bidang. Nah, sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Nah, jumlah wilayah atau face pada graf planar sederhana dapat dihitung dengan rumus Euler, di mana N dikurangi E ditambah F sama dengan 2, atau jumlah simpul dikurangi dengan banyaknya sisi ditambah dengan jumlah muka atau wilayah, nilainya sama dengan 2, atau jumlah wilayah artinya memiliki nilai yang sama dengan jumlah sisi dikurangi dengan jumlah simpul ditambah dengan 2. Contohnya di sini graf planar
ini. Dia memiliki sisi 6, 1, sisinya 11 maksudnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jumlah sisinya. Simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 simpul ditambah dengan 2, artinya jumlah wilayahnya ada 6. Lihat wilayahnya. Wilayah 1, R1, kemudian R2, wilayah 2, kemudian R3, wilayah ini R3, wilayah 3 atau phase 3, kemudian R4, wilayah keempat, kemudian R5, wilayah kelima, dan R6. Paham ya? Kemudian, jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E, adalah jumlah sisi, dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V lebih besar sama dengan 3, jumlah simpulnya lebih besar atau sama dengan 3, maka berlaku ketidaksamaan Euler. Jumlah sisi itu lebih kecil atau sama dengan 3 kalinya jumlah simpul dikali, maksud saya dikurangi dengan 6. Ini adalah ketaksamaan Euler-nya. Jumlah sisi lebih kecil sama dengan 3 kalinya jumlah simpul dikurangi dengan 6. Ada yang disebut dengan teorema Kuratowski. Dua buah graf tidak planar khusus. Yang pertama ada graf Kuratowski pertama, yaitu graf lengkap. Graf lengkap, ingat graf lengkap. Semua simpulnya memiliki sisi yang bertentangan dengan semua simpul lainnya. Mempunyai 5 buah simpul adalah graf tidak planar. Kemudian graf Kuratowski kedua adalah graf terhubung, ingat graf terhubung, teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi. K3,3 adalah graf tidak planar. Jadi graf Kuratowski pertama adalah graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul, disebut sebagai graf tidak planar. Kemudian graf Kuratowski keduanya adalah graf terhubung teratur dengan 6 simpul dan 9 buah sisi, atau K3,3 adalah graf tidak planar. Nah, sifat dari graf Kuratowski yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kemudian kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Ingat, artinya ada sisi yang saling potong, sehingga kalau ada sisi yang dihapus, dia menyebabkan menjadi graf planar. Jadi tidak ada sisi yang saling berpotong. Kemudian graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum juga. Keduanya ada graf tidak planar paling sederhana. Ini adalah sifat-sifat dari graf Kuratowski. Nah, graf G adalah tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung graf yang isomorfik dengan K5 dan K3,5 atau homoomorfik. Homoomorfik dengan salah satu dari keduanya. Mengandung graf yang isomorfik dengan K5 dan K3,5. Dapat dilihat pada contoh graf G dan G1.
Kemudian ada juga yang disebut dengan dual graph. Ini selalu kita bahas, dual graph ini sama dengan pengganti atau sesuatu yang sama dalam konsep yang berbeda. Nah, cara membuat graf dual atau G bintang dari graf planar G adalah yang pertama pada setiap wilayah atau muka di face-nya. Face di G-nya, buatlah sebuah simpul V bintang yang merupakan simpul dari G bintang. Kemudian untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E bintang yang memotong sisi E tersebut. Jadi harus ada sisi yang saling memotong. Kemudian sisi E bintang ini menghubungkan dua buah simpul V1 bintang dan V2 bintang yang berada di dalam muka F1 dan F2 dan dipisahkan oleh sisi E di G. Nah, untuk sisi E yang salah satu simpulnya merupakan simpul berderajat 1, maka sisi E bintangnya adalah sisi gelang. Jadi ini adalah simpul, kemudian dia derajatnya 1, artinya dia sisinya adalah gelang saja, tidak terhubung kepada simpul-simpul lainnya atau tidak. Nah, jika dia adalah graf planar dalam representasi bidang dengan n buah simpul, E buah sisi dan F buah muka, maka graf G bintang memiliki n buah. N bintang itu adalah F buah simpul, E bintang adalah E buah sisi, dan F bintangnya adalah N buah face atau muka. Jadi banyaknya simpul di graf G bintang atau dual grafnya itu adalah F buah simpul, kemudian banyaknya sisi adalah E bintang, banyaknya muka adalah F bintang. Nah, selanjutnya ada lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf hanya satu kali. Lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf satu kali. Bila lintasan terbentuk kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup. Jadi lintasannya kalau kembali ke simpul asal, dia membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan dengan sirkuit Euler. Jadi sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Kemudian graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Jadi tidak boleh berderajat ganjil. Harus 2, 4, 6, dan seterusnya. Graf terhubung tak berarah G adalah graf semi Euler, memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut tepat dua simpul berderajat ganjil. Jadi kalau semi Euler itu tepat dua simpul berderajat ganjil. Kalau graf Euler itu derajatnya genap. Kemudian graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluarnya. Contohnya di sini. Graf A dan B adalah graf semi Euler. Derajat setiap simpulnya ganjil, ya di sini ini ada 3. Yang ini ganjil 3. Tepat dua simpul memiliki derajat ganjil. Simpul 1 dan simpul 3. Kemudian yang ini juga sama. Tepat dua simpul. Kemudian graf C dan D adalah graf yang mempunyai sirkuit Euler.
derajatnya genap di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Kemudian lintasannya, lihatkan lintasan yang hanya melewati tepat satu kali. Sisinya satu kali, maksudnya melewati sisinya tepat satu kali. Kemudian graf E dan F. Ini adalah graf yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Contoh lainnya untuk graf berarah. Graf A di sini adalah graf berarah yang mempunyai sirkuit Euler. Perhatikan A ke G, G ke C, C ke B, B ke G, G ke E, E ke D, D ke F, F ke A. Graf berarah yang mempunyai lintasan Euler. Ini graf tertutup. Maksudnya lintasan tertutup ya. Sehingga disebutnya sirkuit Euler. Sedangkan lintasan Euler, graf berarah yang mempunyai lintasan Euler itu B. D ke A ke B, B ke D, D ke C. Kemudian graf C adalah graf berarah yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Euler. Ya. Sini A ke B ke C, D ke A ke D, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan lintasan dan lintasan Hamilton maksudnya. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui setiap simpul dalam graf tepat satu kali. Kalau tadi sisi, kalau ini setiap simpul. Ingat ya, kalau tadi adalah sisi, yang ini simpulnya. Kalau lintasan Euler melewati setiap sisi tepat satu kali, kalau lintasan Hamilton setiap simpul tepat satu kali. Bila lintasan itu kembali ke simpul asal, membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan itu dinamakan sirkuit Hamilton. Dengan kata lain, sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Jadi yang dilalui dua kali hanya simpul asalnya saja, yang merupakan juga simpul akhir. Nah, jika graf G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, jumlah simpulnya lebih besar atau sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat setiap simpul paling sedikit n/2, yaitu derajatnya lebih besar sama dengan n/2 untuk setiap simpul V di G, maka G adalah graf Hamilton. Kemudian, jika graf G adalah graf sederhana dengan n buah simpul, sedemikian sehingga derajat V dan derajat U-nya lebih besar sama dengan untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga dengan U dan V, tidak bertetangga dengan U dan V, maka graf G adalah graf Hamilton. Nah, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Jadi kalau grafnya graf lengkap, dia graf Hamilton. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n-nya lebih besar sama dengan 3 atau jumlah simpulnya lebih besar sama dengan 3, terdapat sebanyak n-1 faktorial per 2 buah sirkuit Hamilton. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, ingat jumlah simpulnya lebih besar sama dengan 3 dan jumlah simpulnya ganjil, terdapat n dikurangi 1/2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang bersisian. Jika n genap, yaitu lebih besar sama dengan 4, maka G di dalam G terdapat n dikurangi 2/2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, ini adalah contohnya. Untuk A adalah graf Hamilton sekaligus graf Euler. Yang ini.
di sini. Sini, kemudian sini. Tepat 1 kali melewati setiap sisi dan melewati salah. Ini harusnya ke sini. Sini, sini, dan ke sini. Kemudian ke sini. Jadi sekaligus graf Hamilton dan graf Euler. Jadi melewati setiap sisi tepat 1 kali dan setiap simpul tepat 1 kali. Kemudian graf Hamilton sekaligus graf semi-Euler adalah B. Tadi kalau semi-Euler ada simpul yang derajatnya ganjil. Simpul ini, sini, sini, dia ke sini, sini, sini. Paham ya? Nah, kemudian kita akan membahas juga mengenai lintasan terpendek. Jadi persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. Ada di materi yang minggu lalu saya berikan. Nah, contoh persoalan lintasan terpendek, yang pertama adalah lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, kemudian ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul yang lain, ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Contohnya di sini, misalkan diberikan graf berbobot G dan sebuah simpul awal A. Ini adalah graf berbobot G. Simpulnya simpul 1, simpul 2, simpul 3, mana? Ini simpul 3, kemudian simpul 4, simpul 5, dan simpul 6. Kemudian kita lihat simpul asalnya yang diperhatikannya simpul 1 semua. Kemudian simpul tujuannya yang pertama adalah 3, simpul 3 di sini. Kita lihat lintasan terpendeknya yaitu dari 1 langsung ke 3. Nilainya adalah 10. Jadi ini adalah lintasan terpendeknya. Lintasan terpendek adalah lintasan yang memiliki bobot paling kecil. Intinya seperti itu. Kemudian simpul tujuannya adalah 4. Ganti warnanya ya. 4. Yang ini lintasan terpendeknya adalah dari 1 ke 3 dulu baru ke 4, yaitu 10 ditambah dengan 15, yaitu 25. Walaupun ada lintasan langsungnya dari 1 ke 4, tapi dia bobotnya adalah 40, sehingga itu bukanlah lintasan terpendek. Paham ya? Jadi lintasan terpendek itu bukan terpendek jalurnya kalau jalan raya, tapi jaraknya yang terpendek. Paham ya? Kemudian lintasan dari 1 ke simpul 2. Simpul 2 ada di ini simpul 2. Lintasan terpendeknya adalah 1 ke 3, kemudian ke 4, baru ke 2. Lihat, 10 ditambah 15 ditambah dengan 20. Nilainya adalah 45. Walaupun ada lintasan langsung dari 1 ke 2, tapi dia bobotnya 50, sehingga itu bukanlah lintasan terpendeknya. Paham ya? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pewarnaan graf. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Perhatikan, misalnya kita mempunyai mapping sebuah wilayah.
Ini adalah gambar perbatasan sebuah wilayahnya. Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, 5, 6, 7, dan 8-nya. Atau yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah peta kota, peta provinsi, peta desa, dan lain sebagainya. Ada perbatasan-perbatasannya. Nah, dalam pewarnaan di setiap daerah ini, ada yang disebut yang diwarnainya adalah simpul. Jadi mewarnai daerah ini artinya mewarnai simpul dari sebuah graf. Karena nanti yang digunakannya adalah ini wilayah 1, simpulnya dituliskan di sini. Simpul 1. Kemudian ini adalah wilayah 2, simpulnya adalah 2. Nah, grafnya kita ambil yang menghubungkan setiap simpul di wilayahnya. Seperti ini. Jadi bukan peta aslinya, tapi simpul-simpul yang menghubungkan setiap wilayahnya. Ini adalah grafnya. Kemudian untuk mewarnai setiap simpul di sini, ada yang disebut dengan pewarnaan simpul. Misalnya di sini contohnya. Simpul 1 merah, simpul 2 kuning, dan lain sebagainya. Pewarnaan simpul ini artinya memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap dua buah simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Nah, jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul disebut dengan bilangan kromatik graf G yang dinotasikan sebagai ini tulisan notasinya. Bilangan kromatik G-nya. Suatu graf yang mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan KG sama dengan K. Nah, contohnya 3 buah warna di sini sudah cukup untuk mewarnai graf ini. Jadi ini adalah simpul-simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 simpul tapi dengan 3 warna saja. Warna merah, warna kuning, warna biru. Tapi di setiap simpul yang bersisian atau yang bertetangga, maksud saya yang bertetangga itu memiliki warna yang berbeda. Nah, dalam pewarnaan graf ada yang menggunakan algoritma Welch-Fowell. Caranya yang pertama, urutkan simpul-simpul dari MG dalam derajat yang menurun. Urutannya seperti ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin berderajat sama. Jadi, dari derajat paling tinggi ke derajat paling rendah, simpul-simpulnya diurutkan dulu. Kemudian gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama. Satu warna untuk simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan simpul-simpul lainnya yang tidak bertetangga dengan simpul pertama ini. Mulai lagi dengan simpul derajat tertinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan menggunakan warna yang kedua. Ulangi penambahan warna sampai semua simpul diwarnai. Jadi contohnya yang pertama, yang ini adalah kita memiliki graf ini dengan 5 buah simpul, 6 simpul. Kemudian kita urutkan simpulnya dengan berdasarkan derajatnya. Simpul pertama adalah derajat tertingginya dengan 4 dan 4 1 2 3 4. Kemudian simpul 3, simpul 6, simpul 4, simpul 2, simpul 5. Kemudian beri warna pada simpul yang derajat tertinggi, misalnya warnanya adalah warna A. Kemudian yang keduanya warna B. Dimulai lagi dengan derajat yang tertinggi dengan warna yang kedua B. Kemudian di sini warna yang ketiga. Mulai lagi dengan derajat tertinggi lainnya, warna yang ini. Kemudian di sini kembali dengan warna yang pertama. Nah, simpul 1, 2, dan 3 terhubung satu sama lain sehingga paling sedikit dibutuhkan 3 warna berbeda untuk mewarnai graf G. Jadi, bilangan kromatiknya adalah 3. Ada 3 warna A, B, C. Ada 3 warna yaitu warna A, warna B, dan warna C.
pembahasan hari ini sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ajukan pertanyaan di forum diskusi di e-learning, atau boleh komen di laman YouTube ini, dan juga boleh hubungi saya melalui WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.